Selamat datang sahabat Kompas di video part 3 Generasi Cuan. Tadi kita udah bahas soal awal investasi seperti apa, memilih jenis-jenis investasi yang benar untuk pemula seperti apa, risiko-risikonya seperti apa. Nah, di video part 3 ini kita akan membahas yang lagi happening nih sekarang, yaitu Bitcoin, cryptocurrency, dan juga NFT yang lagi digemari banget nih sama netizen Indonesia. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita mau baca dari pertanyaan dari sahabat Kompas yang ada di Instagram kompas.com yang akan dijawab oleh Kalin selaku Certified Financial Planner. Oke Kalin, ini aku mau baca pertanyaan pertama dari @agusrahmat. Di sini pertanyaannya, saya ingin investasi di saham tapi bukan sebagai trader. Dana yang dibutuhkan berapa ya, Mbak? Wah, bisa mulai berapa aja sih, Mei sebenarnya kan. Tadi kita udah bahas juga ya bahwa sekarang untuk buka akun saham itu bisa start mulai 100.000. Cuma dengan uang yang itu pilihan saham kita kan terbatas ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik dipikirkan dulu, ditentukan ingin investasi di saham mana, dan saham itu nggak harus langsung bruk gitu, kita beli banyak kayak gitu kan. Bisa dengan namanya cicilot ya, atau dollar cost averaging gitu. Setiap ada uang atau waktu-waktu tertentu kita misalnya beli gitu, beli rutin, dan itu tidak harus dana yang besar. Fantastis gitu. Sebenarnya kita bisa mulai investasi saham itu dengan dana yang tidak terlalu besar sebenarnya. Mulai 100.000 tadi saya bilang kan bisa sebenarnya Pak, nggak harus dananya gede kok Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @tara_angelin. Misalnya saya punya uang 10 juta, kalau disimpan doang di rekening nggak bisa bertambah nominalnya. Sedangkan dalam waktu 1 tahun ke depan saya mau beli sesuatu pakai uang itu, pengennya bertambah nominalnya. Mendingan uangnya selama 1 tahun saya taruh di saham, di reksadana, atau di deposito yang aman dan bisa tambah nominalnya. Ya ini kan berarti dia jangka pendek ya, 1 tahun dia udah mau pakai uangnya. Cuma dia nggak mau uangnya berkurang. Berarti jangan masukin ke instrumen yang berisiko tinggi, ya kan? Apalagi misalnya belum mulai investasi sama sekali. Kalau misalnya mau dimasukin ke instrumen investasi yang cuma pengen nambah kan, nggak harus nambahnya banyak banget kan. Berarti bisa masuk ke reksadana pasar uang ya. Kalau menurut saya. Ya, atau kalau mau bener-bener ya cuma taruh dan nggak mau mantau, deposito aja lah ya. Iya, deposito di bank digital bisa tuh. Jadi dia agak kompetitif suku bunganya. Bunganya betul, imbal hasilnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @istiqomah_mahaulia. Mohon dibantu jawab ya Kak, investasi apa yang cocok untuk pemula? Oh ini yang tadi kita bahas di video part 2 ya, nanti disaksikan juga ya. Dan orang awam, besaran investasinya mulai berapa rupiah? Keuntungan dan risiko investasinya apa aja? Bagaimana cara kita tahu investasi itu asli atau bodong? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan dari Istiqomah Haulia ini merangkum pembicaraan kita sepanjang episode Generasi Cuan ini ya Mei. Jadi tinggal disaksikan aja ya Istiqomah Haulia. Jadi bagaimana kita tahu investasi itu asli atau bodong? Kita kalau mau menghindari risiko ya udah kita investasinya di platform ataupun di jenis investasi yang memang legal aja gitu, yang emang udah sah aja gitu. Jangan nyoba yang aneh-aneh, suntik modal apalah kayak gitu kan. Kemudian misalnya saham nih, udah langsung investasi saham sendiri aja kayak gitu, buka rekening sendiri aja. Jangan ikut-ikutan yang titip modal tuh kan banyak banget. Kalau untuk tahu investasi bodong apa enggak, nah kita itu bisa jadi mangsa investasi bodong yang empuk banget kalau kita itu maunya tidak ada risiko. Maunya investasi imbal hasil di atas deposito, tapi tidak ada risiko, tidak ada kerugian, tidak mau belajar terima bersih, udah langsung jadi di transfer bunganya, imbal hasilnya sekian waktu tertentu di transfer, sekian waktu tertentu di transfer. Itu hati-hati, itu udah investasi bodong. Pertanda banget. Karena misalnya nih ya, kita bisnis real aja, kita jualan, apakah udah pasti omset kita hari itu berapa? Kan enggak. Masa ada bisnis yang bisa menjanjikan imbal hasil yang pasti banget dan terlalu fantastis yang nggak masuk di akal gitu. Itu aja sih, hati-hati gitu. Untung besar tapi resikonya tidak ada kan juga
harus dipertanyakan ya kali Iya ya. gitu sih, intinya mending kita repot belajar lah daripada uang kita habis sama sekali kan di gondol Iya. investasi bodong kayak gitu. Kemudian juga hati-hati yang robot-robotan kayak gitu. Itu gimana tuh Kak? Kadang suka ada yang suka pakai nih buat saham ya. Iya, Itu gimana, jadi Kak? kita harus bedain ya, ada yang namanya teknologi robo advisory. Kalau robo advisory itu biasanya di platform investasi yang legal tuh ada. Itu intinya adalah teknologi artificial intelligence yang digunakan untuk merekomendasikan produk yang sesuai gitu dengan nasabahnya kayak gitu. Kalau teknologi robo advisory-nya nggak apa-apa, yang bahaya itu adalah yang jual robot trading forex, robot trading kripto yang kita dapat uangnya bukan dari trading tapi dari ngerekrut orang lain kayak gitu ya. Perlu hati-hati ya, yang kayaknya kita nggak harus mempelajari instrumennya, nggak harus mempelajari kripto, nggak harus mempelajari forex, nggak harus belajar chart, nggak harus belajar candlestick macam-macam, tapi wah hasilnya dipastiin, tetap saya jamin kalau rugi saya ganti. Wah pokoknya hati-hati. Oke, itu dia pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kalin dari sahabat Kompas di Instagram kompas.com. Nah, kita mau ke Bitcoin, cryptocurrency. Itu banyak banget nih Kalin, anak muda yang akhirnya dari saham langsung banting setir ke Bitcoin sama kripto tanpa dipelajari dulu dari awal ya. Itu sebenarnya aman gak sih Kak? Karena kan kita suka lihat ya di internet, ada pro, ada yang kontra, ada yang bilang aman, ada yang bilang gak aman. Itu gimana tuh Kak? Untuk yang saya lihat trennya adalah misalnya di saham lagi susah nih marketnya nih, mereka rame-rame ke kripto. Kemudian kripto pas lagi giliran downtrend banget juga ke saham lagi. Jadi kayak jangan kayak gitu ya, jangan jadi investor galau juga. Ada juga tapi memang yang mereka suka banget trading ya. Jadi saham iya, kripto iya. Jadi nggak apa-apa kalau memang kita tahu gimana cara cari cuannya di situ kayak gitu. Nah, kalau untuk Bitcoin dan cryptocurrency ini yang pasti kita harus tahu adalah volatilitas harganya itu kan benar-benar bisa ekstrim ya. Dan kemudian pasarnya itu running 24/7 ya, 24 jam sehari gitu. Nah, itu harus dipersiapkan juga mentalnya kalau pas kita posisi buy, ternyata harganya turun banget, gimana? Kita lagi tidur, harganya volatil, gimana? Jadi kita harus punya reasoning yang kuat untuk kita pegang aset kripto tertentu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita tuh maunya tujuan berinvestasi di kripto itu apa, kayak gitu. Kemudian apa yang jadi dasar kita untuk membeli aset kripto tertentu misalnya. Jadi intinya harus tahu risikonya dan kita metode kita cari cuan di situ tuh kayak gimana, dan money managementnya jangan keteteran. Ya, dari Bitcoin, kripto, tapi ini agak nyambung dikit sih karena yang lagi ngetren sekarang yaitu NFT. Dimana kita lihat ya belakangan ini di sosial media geger ada pria menjual foto selfie-nya Si Gozali everyday ya. 1,5 M. Itu gimana kalian memandang tren dari investasi anak-anak muda sekarang ini? Itu masuknya ke investasi bukan sih? NFT ini benar-benar sebuah ranah yang baru banget ya. Jadi memang kalau buat mereka yang mempelajarinya lebih awal, mereka early adopters, mereka sudah tahu betul bagaimana cara bisa menggali potensi cuan dari NFT kayak gitu. Nah, di tempat kita baru mulai banyak ngebicarain NFT, masyarakat awam tuh kan gara-gara Gozali Everyday gitu kan. Sebelumnya nggak banyak yang melirik kayak gitu. Tapi intinya sih kalau kita mau cari cuan di NFT tuh ada dua ya. Kita bisa jadi dengan misalnya kita asah kemampuan kita untuk bisa menilai mana NFT yang punya harga kayak gitu. Dalam artian kita beli NFT itu kita yakin itu akan bisa dibeli orang lain lagi dengan harga yang lebih tinggi karena keunikannya kayak gitu. Atau kita juga bisa jadi creator gitu, kayak digital art kita taruh di marketplace NFT melalui proses minting kayak gitu. Kemudian seperti yang dilakukan oleh si Gozali kayak gitu, itu juga bisa jadi peluang kayak gitu. Nah, sebenarnya NFT itu peluang cuannya tuh ada, atau emang karena ini aji mumpuk aja ada satu pria Gozali yang ternyata cuannya 1,5 jadi semua ikut-ikutan ke sana. Sebenarnya memang ada nggak sih peluang di NFT itu untuk orang lain juga, atau memang oh kita tahu jadi ada cuan gara-gara Gozali, giliran orang lain coba kok nggak segede Gozali ya gitu. Ya karena kan Gozali kalau di Indonesia boleh dikatakan pionirnya ya untuk 5 tahun ngejual ya. selfie dia. Bayangin dia konsisten selfie selama 5 tahun kayak gitu kan.
Jadi dia sebenarnya ada keunikan yang dia tawarkan kan di situ. Kemudian ketika orang lain tanpa konsep ikut-ikutan, ya mungkin ada yang laku, harganya fantastis, ya antara itu kebetulan, hoki, rejeki atau apa nggak tahu lah. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau jadi kreator yang serius juga bisa kayak gitu. Untuk menutup video episode Generasi Cuan kita bahas soal investasi ini, kalian bisa kasih tips do and don't yang bisa jadi acuan para anak muda nih, sahabat Kompas semua yang mau memulai investasinya supaya nggak salah jalur. Oke, jadi do and don'ts yang pasti itu sisihkan bukan sisakan. Karena kalau nungguin ada sisanya jangan-jangan udah nggak ada gitu. Jadi emang disisihkan di depan. Jadi kadang-kadang kan kita banyak banget goals finansial yang ingin kita capai, atau misalnya ada banyak banget kebutuhan. Kalau saran saya sih 10% lah dari income disisihin di awal untuk investasi. Kemudian lebih awal lebih baik, start now, start small. Kemudian review investasi secara berkala. Jadi misalnya meskipun kita udah tahu buat long term, tapi tetap kita perlu melakukan review dan juga kalau perlu rebalancing ya, dalam artian penyesuaian portofolio atau aset itu bisa dilakukan. Kemudian punya tujuan berinvestasi, sekali lagi mengenal profil risiko, sekali lagi ya perlu profil risiko pribadi karena kita pengen cuan dengan nyaman, generasi cuan di sini. Kemudian memahami risiko dari setiap instrumen investasi yang dipilih biar kita tahu bagaimana mengoptimalkan potensi imbal hasil dan menekan risikonya kayak gitu. Kemudian don'ts-nya nih, mau hasil instan tapi malas berproses, mau enaknya aja, mau cuannya tapi nggak mau belajarnya, nggak mau ruginya, nggak mau pasti aman, maksudnya nggak ada risiko kerugian, nggak ada risiko naik turun harga, mau imbal hasilnya fantastis, tinggal setor dapat bunga nih, bahaya ya. Kemudian all in di satu instrumen investasi saja, yang tadi saya bilang juga itu jangan, dan tidak punya plan, hanya ikut-ikutan aja, itu yang nggak bagus. Sebenarnya NFT itu potensial banget kalau emang kita punya plan, kayak si Gozali tuh punya plan, ya kan? Dan dia menikmati buah konsistensi dia selama gitu. 5 tahun belakangan ini ya. Iya. Oke, makasih banyak Kalin untuk obrolan investasi kita di Generasi Cuan hari ini. Kita akan bertemu di Generasi Cuan episode selanjutnya. Tapi jangan lupa di subscribe YouTube channel kompas.com dan juga nyalakan notifikasinya supaya episode baru Generasi Cuan yang terbaru kamu bisa update nih, bisa tonton lagi, dan pastinya kamu bisa nonton konten-konten kompas.com lainnya. Dan aku Melis Moren pamit undur diri, Kalin juga pamit, tim yang bertugas juga pamit. Kita sampai ketemu di episode Generasi Cuan selanjutnya, dan pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.